Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan nanti juga saya akan membahas untuk indeks dolar ya sampai dengan sore hari ini, apakah ada perubahan dari struktur bergerak dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam untuk XAU/USD. Oke, pergerakan XAU/USD dari sesi Asia ya memiliki kecenderungan konsolidasi ya, bergerak terbatas. Dan tadi pagi di analisa juga sudah saya sampaikan ya, memungkinkan sekali pergerakan di sesi Asia ya menunjukkan aktivitas adanya konsolidasi seperti ini, dan besar kemungkinan akan terjadi kenaikan karena trennya memang bullish. Dan kalau kita lihat pergerakan sebelumnya ya di time frame 4 jam ini masih di dalam area inside bar candle ya, saya ingatkan kembali. Ini adalah inside bar candle terakhir ya yang terjadi di hari Jumat. Jadi posisi dari hari Selasa sampai dengan hari Rabu yang sekarang sedang berjalan itu masih di dalam range candle inside bar ini yang berkisaran antara 2070.70 sampai dengan low-nya di 2051.21. Jadi masih di dalam candle inside bar dan tren masih dalam posisi bullish. Apalagi terakhir di sini juga candle bergerak di time frame 4 jam dari jam 13.00 sampai pergantian candlenya jam 17.00 membentuk dorongan bullish engulfing ya, dan batasan breakout untuk time frame 4 jam. Saya akan geser di posisi ini ya, di area sini. Jadi itu akan kita jadikan acuan ya atau pemantauan di posisi 2064.78 karena saya melihatnya kalau dari range pergerakannya ini kan sangat pendek sekali ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini hanya sebatas 5.36 dolar per troy ounce. Jadi sangat rawan sih menurut saya kalau mengharapkan dia koreksi sebatas area pembentukan bullish engulfing ini, menurut saya sangat rawan. Saya sih melihat kondisi apakah akan mampu koreksi ya sampai dengan posisi area support kembali ataupun area zona buy. Kalau kita lihat secara range rata-rata ya dari satu hari gitu, dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika sebenarnya memungkinkan untuk menuju ke area support sampai dengan zona buy. Tapi range pergerakan saat ini kan terlihat tidak volatile ya, apalagi news yang rilis di minggu ini juga sedikit banget atau hampir tidak ada high impact ya, hanya unemployment claim aja, data pengangguran, data klaim pengangguran yang setiap seminggu sekali yang rilis gitu, dan itu terjadi di hari Kamis gitu. Hari ini hanya middle impact dan Richmond Manufacturing Index aja sih yang rilis, tapi menurut saya sih dampaknya nggak terlalu volatile ya. Jadi hal yang paling kita lihat, adapun kalau koreksi kembali, karena kemarin kan acuannya hanya 15 dolar per troy ounce. Teman-teman bisa cek nanti di posisi area sini, pembentukan area base terakhir di sini kan ada lagi nih dari bullish engulfing terakhir di posisi ini, dan inilah nanti yang akan kita coba cek ya di time frame yang lebih kecil, karena peluangnya untuk kita trading dengan range yang tidak volatile sebesar 15 dolar, apalagi kenaikan ini di akhir sesi penutupan ya, ini yang ya pukul 1 dini hari sampai penutupan jam 5 ya, posisinya juga rawan untuk kita entry di posisi ini gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi secara keseluruhan trennya masih bullish, cuman volatilenya aja yang tidak cukup bagus ya untuk kita masuk di market XAU/USD menjelang tahun baru ini. Sekarang coba kita cek dulu di time frame 1 jam ya, kita lihat. Oke, di time frame 1 jam. Nah,
ini adalah area base yang pembentukan bullish engulfing tadi ya, yang time frame 4 jam. Jadi ada hal yang perlu bisa kita pantau di sini. Ini ada order block. Ya, setidaknya ini bisa menjadikan peluang selanjutnya di area ini. Ini order block time frame 1 jam. Bisa jadikan zona buy, ya bisa dijadikan zona buy, tapi hati-hati ya, saya sampaikan hati-hati. Kenapa? Karena range-nya sangat pendek gitu loh. Balik ke situ lagi. Jadi kalau tekanan sellernya sangat kuat, area ini bisa di break sampai dengan pengujian. Ini kan area liquidity ya, ini rawan, ini liquidity juga gitu. Rawan disapu bersih oleh impulsive bearish. Karena pergerakannya juga masih di dalam area inside bar candle di time frame 4 jam tadi gitu. Hal yang sebenarnya yang ideal adalah area support di sini. Setidaknya di wilayah area ini kan ada rally, base, rally ya. Nah, ini ada area base. Di dalam area base ada posisi order block di area support. Jadi ini banyak peluang sebenarnya ya. Dan ada gap ini ada imbalance, Anda bisa lihat di situ. Jadi candle merah ini high-nya. Ini tadi di kolom komentar ada yang tanya gimana sih membuat area imbalance itu. Ya, ini ada gap ya dari candle merah ini ya. Jembatannya adalah candle hijau, tapi candle ketiga ini low-nya nggak masuk ke candle merah. Jadi ada gap, meskipun tipis ini kan ada gap. Nah, ini sebenarnya ada peluang besar di area sini ya. Ini ada order block juga. Make sense sih menurut saya kalau pola area tersebut bisa dikejar, karena kalau kita lebih sabar dengan range rata-rata 20 sampai 30 dolar dalam satu hari, nah ini masuk gitu area ini. Ya, setidaknya gini aja, kita pantau ya bertahap. Yang pertama adalah area order block time frame 1 jam di sini. Ini saya katakan juga masuk dalam zona buy. Ingat, konfirmasi harus ada pembentukan candle, baik bullish engulfing, bullish pin bar, ataupun trend setup, dan buy kedua di area sini. Ya, buy kedua di area sini. Nah, di situ ya. Jadi pantau. Yang pertama di 2060 sampai dengan 2057.47. Yang kedua 2049.13 sampai dengan 2047.550. Oke. Sampai dengan terakhir ada di sini nih di zona buy ketiga di 2043.14 sampai dengan order block ya di level paling rendahnya di sini. Di posisi ini kita tandain dulu. Ya, di sini di 2037.56. Jadi itu area-area yang harus dipantau, yang memiliki probabilitas yang cukup bagus. Dan kalau ternyata tidak ada koreksi gimana? Kalau tidak ada koreksi ya kita tidak mendapatkan peluang. Ya, sesederhana itu sih sebenarnya. Ya, kalau tidak ada koreksi ya kita tidak mendapatkan peluang. Karena kalau saya memang mencari harga yang lebih rendah ya dibandingkan dengan harga yang saat ini. Karena harga saat ini juga cukup tinggi, cuman range-nya sangat kecil gitu loh. Dan lebih baik ini breakout dulu, itu lebih baik sih gitu. Contoh impulsif bullish seperti ini ya. Nah, ini akan membentuk sebuah pergerakan di mana tren akan semakin kuat ya. Ada terjadi dorongan bias momentum yang sangat tinggi dan trennya masih bullish gitu. Dan kelihatan akan menuju ke area trendline atas dengan target di wilayah area ini ya. Ini adalah target selanjutnya di posisi berapa ini? Di 2074.71 sampai dengan 2083 lah di area sini. Karena kalau kita tarik range pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, make sense menuju sampai dengan targetnya ini nih, di 208236 ini. Make sense sih sampai area sini, sampai 2037 ini menurut saya potensinya ada ke sana kalau pergerakannya volatile ya. Itu baru biasanya kalau sudah terjadi breakout structure di posisi key resistance, dia akan koreksi. Nah, itu bisa ditangkap di wilayah area ini. Tapi kita lihat kalau tidak ada breakout impulsive bullish, ya memungkinkan dia akan koreksi menuju zona buy dan zona buy sampai ketiga ini. Itu ingat, ini bukan signal ya, dan tugas teman-teman hanya mantau area tersebut. Kalau memang ada konfirmasinya, boleh di area tersebut dijadikan entry. Konfirmasinya adalah
pembentukan candlestick pattern, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern. Ya, ini gambaran saya untuk sesi Amerika nantinya di time frame 1 jam. Sekarang kita akan lihat untuk indeks dolar ya. Kita cek dulu indeks dolar. Nah, di indeks dolar di time frame 1 jam pagi tadi saya sudah menggambarkan ya. Di sini ada open gap up. Oke, dan kemudian market menuju resisten dan ada reject kembali. Memang sangat kuat ya area ini. Kisaran 101.73 sampai dengan 101.81. Jadi penurunan dan area yang posisi di sini nih. Nah, ini kan ada breakout ya, area strong low ya posisi ini. Jadi ini memperkuat adanya bearish ya yang cukup signifikan ya menurut saya seperti itu. Dan ini terjadi breakout structure kembali sini ya. Karena candle terakhir yang warna merah ini yang break area ini. Jadi memperkuat adanya lanjutan penurunan atau akan membentuk struktur baru dengan target penurunan hingga wilayah area 101.21 sampai dengan 101.13. Karena saya melihatnya tren daripada pergerakan untuk indeks dolar ini ya masih cukup kuat bergerak bearish. Itu aja. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market XAU/USD ya. Kita lihat lagi di time frame 1 jam. Jadi memungkinkan kalau posisi indeks dolar tersebut hari ini tidak ada koreksi, melanjutkan penurunan dan memungkinkan XAU/USD akan breakout di atas 2070.70 di area resisten kunci ini dengan target sampai dengan 2082.36 dengan tahapannya 2074.71 sampai dengan 2083.37. Itu gambarannya. Ya, semoga aja ada koreksi karena saya lebih suka mengambil posisi harga yang lebih rendah ya dibandingkan posisi saat ini. Itu posisinya, oke? Thank you buat semuanya, silakan ditonton dari awal sampai dengan akhir ya. Jika mana memang sesuai untuk apa yang saya sampaikan bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.